Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di episode yang ke-11 dari Ekspedisi Sungai Nil yang kita jadikan kajian hikmah selama bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita berharap, berdoa pada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalani selama 10 hari yang pertama ya, yang awal ini adalah menjadi ibadah yang memberikan rahmat dan berkah dan maghfirah ya, hikmah kepada kita semua sebagaimana dijanjikan oleh Allah kepada kita semua bahwa bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang insya Allah akan mengubah kualitas kita menjadi kualitas orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita sampai akhir bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, di episode yang ke-11 ini kita masih berada di kota Luxor ya, karena sebagaimana saya sampaikan di episode-episode yang sebelumnya bahwa di kota Luxor ini tersimpan banyak sekali situs-situs yang luar biasa ya, yang sangat menarik. Hari ini kita akan fokus kepada Ramses II. Dialah Fir'aun yang paling besar ya, dalam sejarah peradaban Mesir kuno, sehingga dinamakan atau disebut oleh para arkeolog, para ahli sejarah sebagai Fir'aun the Great. Karena dia memang memiliki kekuasaan yang paling besar dan meninggalkan banyak situs-situs besar di dalam wilayah kekuasaan Mesir kuno itu. Kita akan memulainya dari Lembah Raja ini. Di sini saja sudah terlihat betapa dia adalah Fir'aun the Great. Ketika kita menyusuri puluhan situs-situs yang ada di makam-makam Lembah Raja ini, kita menemukan satu situs yang paling besar ya. Lagi-lagi selalu itu Ramses II meninggalkan situs yang terbesar. Ada satu makam di kafling nomor 5, di mana kafling nomor 5 ini menunjukkan kebesarannya ya. Kenapa? Ternyata itu adalah keluarga besar dari Ramses II. Itu terdapat lebih dari 100 ruangan jenazah. Yang sudah diketemukan di situ ada 121 ruang jenazah. Sedangkan jenazah dari Ramses II itu dimakamkan di kafling yang berbeda, tidak jauh dari situ, yaitu di kafling nomor 7. Kafling 5 itu masih direkonstruksi oleh seorang arkeolog dari Amerika Serikat, ya, namanya Ken Weeks. Sedang direkonstruksi apakah itu sudah semuanya 121 kamar jenazah itu, ataukah masih akan terus bertambah ya. Sangat luas. Biasanya makam-makam yang lain itu isinya cuma satu mumi. Wah, ini ada 121 mumi ya yang digambarkan oleh ruangan yang ada di dalam kafling nomor 5 itu. Memang muminya itu banyak yang sudah tidak ada. Banyak kosong ya. Tetapi ruang jenazah itu menggambarkan semua itu, dan ada lorong-lorong panjang ya yang jumlahnya puluhan menuju kepada ruangan-ruangan itu. Jadi luar biasa, ternyata di pemakamannya pun Ramses II itu meninggalkan situs yang besar. Siapakah ratusan mumi yang ada di situ itu? Itu adalah keluarga besarnya, dikarenakan Fir'aun Ramses II ini kalau Anda baca dalam sejarah memiliki istri jumlahnya puluhan. Dan anaknya itu ratusan, diperkirakan 150 lebih anaknya. Dalam sejarah itu menarik ya, digambarkan istri tercintanya memang satu yang menjadi permaisurinya, yaitu Nefertari. Dan di berbagai situs-situs yang ditinggalkan oleh Fir'aun, mulai dari ujung selatan wilayah kerajaannya sampai di Alexandria, ya banyak dia meninggalkan
situs-situs yang besar atau artefak-artefak yang besar, termasuk patung-patung raksasanya ya di mana-mana. Nah, dia membangun kuil. Di berbagai kuil itu dan di sana kemudian ada patung-patung dia, selalu dia bersama dengan Nefertari. Nefertari adalah permaisuri yang dicintainya, cinta pertamanya sejak dia berusia belasan tahun. Kemudian menjadi istrinya. Nah, dengan Nefertari itu dia memiliki beberapa anak. Nah, sayangnya salah satu anak laki-lakinya yang digadang-gadangnya ya, yang menjadi keturunan dia bersama Nefertari, yaitu Amun-Herkhep-Sesef, ternyata meninggal dunia di usia remaja. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil selir. Nah, dengan beberapa selir itu dia mempunyai anak lagi. Di antaranya adalah 12 anak laki-laki, tetapi ternyata secara beruntun itu juga meninggal dunia. Akhirnya dia memutuskan untuk kawin lebih banyak lagi sampai puluhan selirnya, diperkirakan ada sekitar 40-an selirnya, dan kemudian beranak pinak dia memiliki 96 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Nah, keluarga besarnya itu semuanya dimakamkan di Lembah Raja itu. Karena itu di Kafling 5 itu terdapat jumlah ruangan jenazah sebanyak 121 yang sudah ditemukan ya, lorong-lorongnya mulai dari yang terdekat dari pintu masuk sampai jauh di kedalaman. Jadi luasnya adalah ratusan meter persegi, jauh dibandingkan dengan makam-makam yang lain. Oke. Sahabat sekalian, siapakah sebenarnya Ramses II ini? Maka kalau kita telusuri sejarahnya, Ramses II ini berada di dalam dinasti yang ke-19 di abad ke-13. Jadi, sebagaimana pernah saya sampaikan, era dinasti ya dari kerajaan Mesir kuno itu ada 3, Old Kingdom, Middle Kingdom, dan kemudian New Kingdom. Di era New Kingdom itu dimulai dari dinasti yang ke-18. Nah, dinasti yang ke-18 itu diantaranya sudah kita ceritakan di episode yang lalu, yaitu diakhiri oleh Fir'aun Tutankhamun dan beberapa setelah itu. Ini ada di akhir-akhir masa dinasti yang ke-18. Terjadi rebutan kekuasaan ya, di mana kemudian Tutankhamun dan kakaknya Smenkare itu menjadi korban kudeta dan kemudian beralihlah kekuasaannya kepada para menterinya dan kemudian berakhir ya tidak lama sesudah itu dinasti yang ke-18. Nah, berakhirnya dinasti yang ke-18 ini kemudian memunculkan dinasti yang ke-19. Ramses II itu adalah raja yang ketiga di dinasti 19 ya, di abad ke-13. Pendirinya adalah Ramses I. Ini yang menjadi kakeknya dari Ramses II. Ramses I ini mendirikan dinasti yang ke-19 dan kemudian hanya berkuasa selama 1 tahun karena dia kemudian menyerahkan kekuasaannya itu kepada anaknya ya, yaitu Fir'aun Seti I. Fir'aun Seti I ini kemudian berkuasa selama 15 tahun dan kemudian dia mengkader anaknya ya, anaknya Seti I atau cucunya Ramses I, yaitu yang akan menjadi Ramses II itu. Jadi sejak Ramses I sesungguhnya dinasti ke-19 ini sudah menunjukkan gejala untuk mengatakan dirinya sebagai keturunan Tuhan. Terlihat dari namanya itu, Ramses, ya, Ra itu adalah dewa matahari, dewa yang terbesar di dalam agama pagan, Meses itu adalah keturunan. Jadi dinasti ini kemudian memakai nama-nama yang menunjukkan mereka sebagai keturunan dewa. Ramses I itu kemudian beranak Seti dan kemudian bercucu Ramses II yang sudah dikader sejak zaman itu. Sejak Ramses I masih berkuasa dan kemudian dilanjutkan pendidikannya, pengkaderannya di zaman Seti I itu. Selama belasan tahun dipersiapkanlah Ramses II karena mereka melihat Ramses II ini memiliki bakat
ya untuk menjadi pemimpin atau menjadi raja di kerajaan Mesir kuno itu. Nah, dalam usia 24 tahun kemudian Ramses II itu dinobatkan menjadi seorang raja. Ternyata benar dia memiliki kemampuan luar biasa di dalam bidang politik ya, sehingga dia bisa menyatukan kerajaan Mesir kuno yang di Middle Kingdom itu terpecah belah. Yang belum bisa disatukan di dinasti yang ke-18. Nah, di dinasti yang ke-19 ini Ramses II berhasil menyatukan wilayah utara dengan wilayah selatan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di era Old Kingdom ibu kota pertamanya ada di utara, ya, Mesir kawasan utara, yaitu di Memphis ibu kotanya. Kemudian beralih di New Kingdom itu beralih ke selatan di kota Luxor. Nah, perpecahan itu bisa disatukan di era zamannya Ramses II itu. Nah, itu ditunjukkan oleh mahkotanya dia. Jadi dalam 20 tahun ke depan ya, dari setelah dia dinobatkan menjadi raja, menjadi Fir'aun itu, dalam 20 tahun dia bisa menyatukan kedua wilayah yang tadinya terpecah itu. Nah, sejak saat itu kemudian dia menggunakan mahkota bertumpuk ya, mahkota bertumpuk 2 yang menggambarkan bahwa dia telah berhasil menyatukan wilayah utara dengan wilayah selatan. Sehingga kekuasaan yang wilayah dari kerajaan di zaman Ramses II itu mulai dari Abu Simbel ya di perbatasan dengan Sudan ke utara terus sampai di muaranya Sungai Nil di kota Alexandria dan sebagian menguasai wilayah Laut Mediterania. Jadi demikian luasnya, itu terluas dari kerajaan Mesir kuno yang pernah dikuasai oleh para Fir'aun. Nah, selama kekuasaannya itulah kemudian dia membangun karya-karya yang cukup fenomenal yang ditinggalkan sampai di Mesir modern ini. Patung-patungnya itu tersebar di mana-mana, mulai dari wilayah selatan sampai ke wilayah utara, dan selalu dalam bentuk yang raksasa ya. Termasuk yang ditinggalkan di kota Memphis, itu ada museum di sana, patungnya belum sempat dipasang karena rupanya waktu itu belum selesai betul, tapi kemudian terlihat ukurannya yang raksasa. Saya sempat mampir ke museum yang ada di Memphis itu. Dan di berbagai wilayah yang dia tinggalkan sampai ke wilayah utara. Dia ini kemudian meluaskan wilayahnya, menyerang wilayah-wilayah setempat untuk dijadikan bagian dari kerajaannya, termasuk pernah menyerang wilayah tetangganya yang agak jauh di utara, yaitu Suria. Dan itu diabadikan di dalam kuil-kuilnya ya, termasuk yang ada di kuil Abu Simbel, di kuil Luxor, di kuil Karnak. Itu ada relief-relief yang menggambarkan bagaimana ketika dia melakukan perang yang disebut sebagai perang Kades ya. Di situ terjadi perang yang sangat seru beberapa tahun dan kemudian akhirnya muncullah perjanjian damai ketika Suria kemudian menyerahkan anaknya ya, putrinya untuk dikawini, dinikahi oleh si Ramses II. Nah, sejak itu kemudian perang itu selesai. Sahabat sekalian, Fir'aun ini bertahan cukup lama ya, Fir'aun Ramses II ini. Dia dinobatkan menjadi raja pada usia 24 tahun, bisa mempersatukan wilayah utara dan selatan dalam 20 tahun, sehingga usia 44 tahun dia sudah tanpa tanding gitu ya. Kemudian ditambah lagi sampai 30 tahun. Nah, di 30 tahun itu menjadi satu tonggak sejarah di mana dia sudah merasa menjadi raja yang sangat berkuasa dan tanpa tanding. Kemudian dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Itu diabadikan di dalam Al-Quran ketika dia mengatakan kepada rakyatnya supaya dia menyembah dirinya karena dia adalah keturunan dewa. Barang siapa tidak menyembahnya akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, sudah pernah kita bahas di episode yang sebelumnya. Nah, sahabat sekalian, dalam 30 tahun kekuasaannya Fir'aun tidak tertandingi dan kemudian itu berlanjut terus sampai di usianya yang 97. Jadi dia ini
berkuasa dalam kurun yang sangat panjang selama 67 tahun menjadi Fir'aun. Karena itu disebut sebagai Fir'aun the Great. Ya, kekuasaannya luas, pasukan perangnya ratusan ribu, kemudian meninggalkan karya-karya yang sangat fenomenal. Maka dia adalah Fir'aun yang terbesar dalam sejarah Mesir kuno itu. Nah, ketika dia dalam usia yang sudah tua itu, dia mempersiapkan ya penggantinya, anaknya, namanya Merenpetah. Merenpetah ini kemudian dididik oleh dia secara militer, secara disiplin dan keras, dijadikan panglima, ya, dijadikan panglima bagi kerajaan Mesir kuno di zaman Ramses II itu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa itu diambil sebagai anak angkat oleh Ramses II ini dan menjadi saudara angkat dengan Merenpetah itu. Kisah tentang ini nanti akan kita kaji tersendiri di episode yang berbeda ketika kita mengunjungi kota Memphis, di mana disitulah pertarungan antara Nabi Musa dengan Fir'aun itu terjadi. Nah, sahabat sekalian, Merenpetah itu menjadi panglima perang yang kemudian digadang-gadang akan menjadi penggantinya. Di usianya yang sangat senja, Fir'aun ini kemudian sakit-sakitan. Ya, Fir'aun Ramses II itu mengalami penyakit yang dari muminya kelihatan. Dia mengalami radang persendian, di pembuluh darahnya, di rahangnya membengkak dan sebagainya. Itu terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, diperkirakan 10 tahun terakhir, dia mengalami sakit atau sakit-sakitan sehingga tersiksa di masa usia tuanya dan kemudian diambil alih pemerintahan de facto-nya oleh anaknya yaitu Merenpetah. Dan kemudian akhirnya dia meninggal di usia 97 tahun. Muminya itu dimakamkan di Lembah Raja tetapi sempat hilang 3.000 tahun. Jadi baru diketemukan tahun 1881 Masehi. Padahal dia hidup di zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Kira-kira 1.300 tahun sebelum Masehi. Baru diketemukan muminya tahun 1881 Masehi. Jadi lebih dari 3.000 tahun hilang, tapi kemudian diketemukan oleh pemerintah Mesir dan sekarang ditempatkan di Museum Kairo. Ya. Kita bisa melihat muminya dari Ramses II itu di sana, termasuk muminya Merenpetah, anaknya si Ramses II itu. Nah, sahabat sekalian, jadi menarik sekali kisah tentang Ramses II ini. Seorang Fir'aun yang paling besar dari para Fir'aun yang ada di negeri Mesir kuno dan disebut-sebut diceritakan oleh Al-Qur'an, ya. Banyak diceritakan oleh Al-Qur'an sejumlah Fir'aun sesungguhnya, dan Al-Qur'an tidak menyebut namanya, melainkan hanya menyebut Fir'aun saja. Karena Fir'aun itu ternyata mewakili banyak raja di zaman itu. Tetapi ketika dikaitkan dengan Nabi Musa, maka Fir'aun itu adalah Fir'aun Ramses II dan Fir'aun Merenpetah. Nah, yang menarik, misterinya nanti akan kita kaji di episode yang berbeda. Sesungguhnya siapakah Fir'aun yang berhadapan langsung dengan Nabi Musa itu? Karena ternyata Fir'aun Ramses II itu meninggal pada usia 97 tahun dalam kondisi sakit-sakitan. Dan itu terlihat, bisa dianalisis atau diketahui dari muminya. Muminya dianalisis ternyata dia meninggal dalam kondisi sakit-sakitan, sudah tua, bongkok, ya, mengalami berbagai macam komplikasi penyakit di masa tuanya dan kemudian meninggal di usia 97 tahun. Jadi Fir'aun the Great itu akhirnya kalah oleh usia, ya, dikalahkan oleh usia dan kemudian meninggal dalam kondisi sakit yang seperti itu dan digambarkan oleh Al-Qur'an. Ya. Siapa yang bisa melawan usia? Allah lah yang menetapkan semua itu. Tidak ada manusia yang tidak akan mengalami kematian dan termasuk Fir'aun the Great yang kekuasaannya demikian besar, bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya itu.
Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa. Begitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada makhluknya yang seberkuasa apapun yang bisa mengalahkan sunatullah yang diberikan Allah kepada makhluk hidup, bahwa dia pasti akan mengalami kematiannya. Dan Fir'aun ini kemudian di dalam ayat-ayat yang lain digambarkan saat kematiannya itu mengalami ketersiksaan, dan kemudian kepadanya ditampakkan pada saat kematiannya itu neraka pada pagi dan petang hari di alam kematiannya, dan bahkan sampai di hari kiamat digambarkan oleh Al-Quran dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sahabat sekalian, begitu jelasnya informasi dari dalam Al-Quran ya kepada orang yang zalim, itu Allah akan mengatakan bahwa orang-orang yang sudah jelas kezalimannya tidak dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya itu. Kalau tidak mendapatkan di dunia, ya dia akan mendapatkan setelah kematiannya, dan kemudian di alam akhirat di mana dia harus mempertanggungjawabkan segala kelakuannya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu episode kali ini. Ya, kita mendapatkan hikmah bahwa kezaliman itu pasti akan berbalas dengan penderitaan. Kalau tidak di dunia ini, maka akan diperolehnya ketika datang kematian itu kepadanya dan di dalam kehidupan sesudah matinya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya yang lurus, supaya kita ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim, bahkan masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh, dan ketika kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.